Terima kasih Kang Jody. Permisi ya. Ada anak-anak juga. Halo. Permisi ya. Saudara-saudara semua, salam imitasio. Salam. Salam imitasio. Salam. Salam imitasio. Salam. Viva Profesor Prodo. Perkenalkan, nama saya Prodo Imitasio. Salam kenal semuanya. Halo. Pintar sekali. Nanti jadi calon pasien saya ya. Sudah. Saudara-saudara tidak perlu takjub, tidak perlu kaget. Karena ini semua hanya adalah sandiwara. Jadi ceritanya ada sebuah negara yang pendidikannya berseri-seri. Di mana orang-orang di dalamnya sangat bernafsu pada gelar, terutama gelar kesarjanaan. Manakala mendapatkan gelar itu sangat amat sulit, susah sekali. Perlu upaya, tenaga, pikiran, mental. Dan tentu saja yang paling banyak dikorbankan dari mendapat gelar adalah duit. Itu yang ngomong biasanya yang paling tidak punya duit. Betul, sekali lagi, apa yang paling banyak dikorbankan? Duit. Betul sekali. Tapi tenang saja saudara-saudara. Datang seorang dewa penolong yang dapat memberikan gelar apa saja. Mulai dari S1, S2, S3, SSM, SSI, SPD, MSN, pokoknya banyak. Bisa diberikan dalam tempo yang sangat-sangat cepat. Asalkan ada apa? Duit. Asalkan ada apa? Duit. Asalkan ada duit, saudara-saudara. Nanti wisudanya akan dilaksanakan di hotel yang sangat mewah. Duit memanglah nilai tukar yang sangat dahsyat. Dan saudara-saudara tahu siapakah dewa penolong itu? Kamu tahu? Kamu tahu? Tidak. Kamu tahu? Iya. Siapa? Bang Jody. Bukan Bang Jody. Dewa penolongnya adalah saya sendiri. Meskipun agak jayus ya, tapi bridgingnya oke ya. Terima kasih saudara-saudara. Saya adalah Prodo Imitasio. Tidak perlu berlama-lama. Saya akan jelaskan bagaimana cara mendapat gelar ala saya. Operator. Maklum umur. Lihat saudara-saudara. Ini adalah buku-buku digital yang sengaja aku susun bersama tim universitasku. Coba lihat. Ini ada kiat-kiat jual beli gelar. Ini ada kitab 1000 gelar. Masa depan cerah bersama Prodo Imitasio. Ini capek. Ini ada seni berpikir negatif. Jadi ketiga buku ini adalah buku digital. Kalau kalian download, lalu kalian cetak, lalu kalian jadikan buku fisik, akan jadi apa? Jadi sampah lah. Ngapain? Kan bisa di-download. Kurangi penebangan hutan. Begitu saudara-saudara. Betul. Jadi kalau saudara-saudara berminat, silakan hubungi Universitas of Susulapan yang pusatnya ada di Amarakuwa. Di sini mah cabangnya. Dan saya sendiri Prodo Imitasio sebagai rektornya. Tepuk tangan boleh. Jadi gini saudara-saudara. Kalau saudara-saudara semua di sini datang, pasti saudara-saudara penasaran. Bagaimana bisa orang-orang membeli gelar? Akan saya jawab dengan mudah. Bisa. Mengapa tidak? Akan saya jelaskan. Operator, di negara yang pendidikannya sangat berseri-seri ini, yang orang-orang di dalamnya sangat rindu akan gelar sarjana. Mana tadi gambarnya? Ini. Coba lihat baik-baik saudara-saudara. Fokus. Ini adalah zaman ketika raja-raja hidup untuk memberikan tanda terima kasih kepada para pengikutnya. Raja-raja itu memberikan gelar kepada mereka supaya mereka
menawarkan kepada siapa saja yang punya banyak uang sebuah gelar supaya mereka tersirat menjadi orang yang seperti bangsawan, Raden, Menak. Padahal mah enggak. Padahal mah bukan. Konon di tanah Sunda ada pepatah mengatakan Raden Sabanggol sakancing pedal. Pada saat itu gelar dihargai 1 benggol. Orang-orang saat itu memakai baju dari kancing-kancing emas imitasi. Ya kalau diperedel sekali saja, iya, mereka langsung copot semua. Jadi, saudara-saudara, jangan berprasangka buruk kepada saya. Saya ini hanyalah penerus tradisi para bangsawan dan para penjajah terdahulu. Seperti yang saudara-saudara tahu, bahwa semenjak pendidikan menjadi barang yang sangat amat penting di negara ini, muncullah berbagai macam universitas yang menawarkan banyak program mulai dari S1, S2, S3. Oh, banyak sekali. Manakala mendapatkan gelar itu sangat amat sulit. Seperti mendaki gunung yang tinggi. Ada yang pernah naik gunung? Susah nggak? Susah. Saya sih belum pernah. Kayaknya susah ya. Tapi apa? justru saya melihat peluang di antara kesulitan itu. Karena saya dibesarkan oleh kemanjaan. Kenapa saya manja? Karena orang tua saya kaya. Jadilah saya malas. Jadi ceritanya pada zaman itu, ketika saya kecil, saya pernah disuruh sekolah. Nak, ayo berangkat sekolah. Hari sudah siang, ayo. Aku tidak menjawab. Malah sebaliknya, aku menutupi wajahku dengan selimut. Lalu aku berbalik, padahal hari sudah sangat siang. Baiklah nak, kalau gitu mama akan bilang ke kepala sekolah kalau kamu sedang sakit. Aku pun tersenyum di dalam selimut. Aku menang. Jadilah aku tumbuh menjadi anak yang malas. Aku naik kelas, ingin dan harus, kalau tidak aku malu. Jadilah uang orang tuaku meradang kemana-mana, kesana kemari, menembak, memberedel. Hujan. Tapi itu tidak sia-sia. Itu tidak sia-sia. Aku naik kelas, ingin dan harus. Selalu dikatrol nilaiku dari mulai SD, SMP, SMA, bahkan kuliah. Uang orang tuaku meradang-radang kemana-mana. Jadilah aku seorang sarjana yang dilahirkan dari permainan uang. Tapi aku tak siap menghadapi tantangan. Ketika aku dihadapkan ujian bersama dengan profesor atau guru besar, aku gagal total. Akhirnya aku menyingkirkan diriku pelan-pelan dan bergabung dengan Universitas of Susulapan yang orang-orang di dalamnya memang mencari keuntungan dari jual beli gelar, sama sepertiku. Karena apa? Karena gelar dicari karena berharga, diburu karena sesuatu. Kebetulan aku memang pemilik saham terbesar di universitas itu. Maka dengan mudah aku menjadi seorang rektor. Ketika aku menjadi seorang rektor, aku pun semakin edan. Sepak terjangku semakin mantap. Orang-orang semakin mantap mencari uang. Demi mendapat apa? Gelar. Gelar yang memberedel di belakang, di depan namanya sangat panjang sekali. Aku pun kebanjiran order. Lalu merasa letih kadang-kadang. Namun, tidak apa. Karena aku suka bernyanyi sambil menghitung keuntungan uangku. Musik! Naik,
hanya mohon gelar. Kiri kanan, kulihat saja banyak pohon gelar. Ya, begitulah saudara-saudara. Tiba-tiba saya sudah di atas. Coba saudara-saudara lihat sekarang. Mana ini? Ini adalah lambang dari Universitas Top Susulapan, universitas kebanggaanku. Bagus bukan? Kami menyewa desainer logo termahal di dunia. Tidak mungkin ini memakai Google atau hanya pakai Canva. Betul bukan? Sangat artistik sekali ya. Dibuatnya juga lama, banyak revisi. Tapi saya puas dengan itu. Nah, jadi kurang lebih begitu saudara-saudara. Demikian presentasi saya. Kalau saudara-saudara ada yang berminat, silakan hubungi saya di nomor rahasia. Jangan di sini, karena di sini terlalu terbuka. Tergelapor. Seorang kepala desa di Kabupaten Terlibat kasus dugaan pemalsuan gelar untuk menjadi rektor di Universitas Pemeriksaan berhati-hatilah pemilih perguruan tinggi untuk melanjutkan jenjang pendidikan anak di Kabupaten Kasus pembunuhan Nurul Sumisah tersebut dengan terdakwa Robert Simangun Mahkamah Kehormatan atau MKD menggelar sidang. Saudara-saudara, kini aku menghuni Hotel Prodeo ini, di mana tikus dan kecoa sering datang bertandang. Tapi tak apa. Kuanggap mereka sebagai hiburan. Tikus kadang kukejar-kejar, lalu mereka kabur. Curut dan kecoa aku tangkap. Lalu kuperhatikan. Kecoa ini, saudara-saudara, adalah makhluk menjijikan. Tapi mereka punya daya hidup yang sangat tinggi. Kalau tidak benar-benar dibikin mati. Kecoa ini aku panggil si kepala baja. Karena ia mencerminkan dirinya yang telah tersiksa, terkurung di sini. Nunggu sampai masa tahananku habis. Sampai aku bisa menghirup udara bebas kembali. Saudara-saudara, di Hotel Prodeo ini memang gratis. Tapi ada yang tidak gratis. Aku mau baca berita dulu. Andai saja ada kopi yang mengepul-ngepul ataupun pisang madu kesukaanku. Inilah beritanya. Menteri Pendidikan memberantas para penjual gelar. Sebuah gebrakan baru, penuh harapan. Baru-baru ini, Menteri Pendidikan Manaboa telah bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk memberantas bisnis jual beli kesarjanaan. Beberapa perguruan tinggi papanama diduga banyak berbisnis jual beli gelar. Sebagaimana diberitakan pekan lalu, telah ditangkap seorang gembong bisnis jual beli gelar bernama Mai Apusi alias Rodo Imitasio, yang selama ini telah mewisuda banyak orang-orang penting di Manaboa dengan gelar-gelar imitasi.
Akhirnya, aku masuk koran juga. Aku masuk berita-berita dan terkenal. Bisnis jual beli gelar memang sudah menggurita tanpa upaya memberantasnya. Niscaya akan banyak sarjana, magister, bahkan ingat saudara-saudara, bahkan doktor palsu. Bayangkan, ini adalah bagian menariknya saudara-saudara. Bayangkan, menurut data Universitas Aufzulapan yang asalnya ada di Amanahua, cabangnya dikelola oleh Rai Apusi alias Rodo Imitasio, telah menghasilkan 50 doktor, 157 master bisnis dan 333.000 sarjana di berbagai bidang. Lalu mereka bertanya, kemana mereka sekarang? Mereka bertanya kemana para sarjana imitasi itu? Kini, mereka mengisi lini-lini penting di negara Manaboa. Mereka menjadi orang-orang penting di Manaboa. Mereka sekali lagi saya katakan, menjadi orang-orang penting di Manaboa. Dengar saudara-saudara, selama orang masih mencari gelar, maka bisnisku tidak akan pernah mati. Si Ketua Kepala Bajak Adi mengajarkan kepadaku bahwa selama ada orang yang masih mau membeli gelar dengan banyak uang, mereka pasti tetap mau. Aku masih punya tangan kanan, aku masih punya tangan kiri, aku masih punya banyak bawahan. Bahkan rekan sejawatku di bisnis jual beli gelar ini. Mereka masih tetap eksis meskipun harus sembunyi-sembunyi dan dengan kamuflase tinggi. Sama seperti bisnis pelacuran, saudara-saudara. Selama masih ada laki-laki yang masuk keluar masuk ke sana, maka bisnis itu tetap laku seperti kacang goreng. Kacang goreng. Tapi kenapa? Kenapa hanya para pelacurnya yang ditangkap? Sedangkan laki-laki hidung belang tersebut bebas melenggang ke sana kemari masuk keluar pelacuran baru, sedangkan para pelacurnya ditangkapi malam-malam, dirazia tanpa ada pemberitahuan apapun, tanpa ada pertanggungjawaban apapun bahkan. Ini sama seperti bisnis yang kujalani. Bisnis jual beli gelar ini. Mengapa hanya aku yang ditangkap? Kenapa para penjualnya yang ditangkap, tapi pembelinya bebas ke sana kemari, menjadi orang penting, bahkan menjadi orang memenjaraiku? Kenapa? Kenapa hanya aku yang ditangkap? Kenapa hanya para penjualnya yang ditangkap? Kenapa? 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 Ini semua tidak adil. Ini semua tidak adil. Ini semua tidak adil. Ini tidak adil. Oke, musik tidak stop. Halo, benar. Jadi, yang tadi saya ceritain tuh di monolog tidak pernah terjadi di Indonesia. Oke? Semua terjadi di Manaboa, cabang Wakanda aja. Oke, terima kasih semuanya.